Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat, Yes, yakin. Sukses. amin. Semoga sukses semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Aisyah memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Aisyah. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi, supaya kalian lebih siap, Bu Kartika ingin mengajak kejelian kalian dalam menebak kata, ya, menebak kata yang ada dalam gambar berikut. Siap ya? Coba kalian perhatikan, ini ada buah, nah huruf H, Y plus A. Kira-kira apa? Binatang apa ini? Kata kuncinya binatang buas. Buaya. Buaya, pintar, cerdas ya. Binatang ternak, kata kuncinya. Sapi. Iya. Siapa tadi yang pertama? Risma ya, bagus. Kemudian hari ini anak-anak akan belajar menulis teks deskripsi. Sebelumnya Bu Kartika sudah membagikan materi melalui kelas Maya ya. Di sana juga ada LKPDA 3 yang nantinya akan kalian kerjakan melalui kelas Maya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menyajikan secara lisan teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang tepat. Jadi untuk penilaian pada pagi ini, penilaiannya adalah penilaian keterampilan ya anak-anak. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya. Bisa, Bu. Nah, ya, baiklah, sebelum kita lanjutkan, Bu Kartika ingin kalian menyaksikan tayangan video berikut. Pantai Alam Indah atau PAI merupakan salah satu pantai yang ada di Kota Tegal. Tempatnya juga dekat jalur Pantura dan hanya 3 km dari pusat Kota Tegal. Meskipun bukan pantai pasir putih, namun tempat ini menjadi tempat favorit bagi wisatawan karena lokasinya strategis dan relatif murah. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, objek apa yang digambarkan? PAI, Pantai Alam Indah, Bu. Iya, pernah ke sana, Bima? Pernah, Bu. Pernah ya, dengan keluarga ya. Iya. Kemudian, apakah deskripsi yang disampaikan presenter dalam tayangan video sudah sesuai? Sesuai, Bu. Iya, sesuai ya. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar menulis deskripsi dari objek yang ada di sekitar kita. Manfaat belajar menulis deskripsi adalah mengembangkan bakat kalian dalam bidang tulis-menulis, sehingga nantinya kalian dapat menjadi penulis yang handal. Misalnya penulis novel dalam karyanya pastilah ada unsur deskriptif. Penulis yang handal mempunyai kompetensi itu. Dan terkadang semua berawal dari hal yang sederhana seperti yang sedang kita belajar kali ini. Kemudian, apa saja langkah-langkah yang harus kalian tempuh sebelum menulis deskripsi? Bu Kartika akan jelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama adalah kalian harus menentukan satu objek dulu. Ya. Hari ini kita tentukan objeknya adalah sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Kota Tegal. Kemudian setelah kalian menentukan objek, kalian membuat kerangka bagian. Nah, ada struktur identifikasi. Uraikan apa saja dalam identifikasi tersebut. Misalnya lokasi sekolah, gambaran umum tentang SMP Negeri 1 Tegal. Berikutnya deskripsi bagian 1.
Uraiannya tentang gedung, meliputi ukuran, kualitas, dan warna. Pada deskripsi bagian 2, kalian dapat menuliskan halaman sekolah. Ada apa saja di halaman sekolah? Ada lapangan basket, taman, gazebo, dan pojok baca. Terakhir, di bagian penutup, kalian dapat menuliskan kesan dan simpulan terhadap objek. Setelah itu, barulah kalian mengembangkan kerangka. Ini Bu Kartika contohkan ya. Misalnya pada struktur identifikasi. Tadi uraiannya adalah lokasi sekolah atau gambaran umum tentang SMP Negeri 1. Maka kalian bisa menuliskan kalimat seperti yang Bu Kartika tuliskan ini ya. Misalkan sekolahku bernama SMP Negeri 1 Tegal. Sekolahku biasa kami sebut Spensa. Kalau bisa, sekarang Bu Kartika meminta kalian untuk mengembangkan ya satu bagian objek saja yang ada di sekolah. Kalian bisa menuliskannya di kolom chat. Ya, sudah bisa Bu Kartika lihat di sini Aisyah sudah mengirimkan ya. Teman-teman yang lain bisa mencermati ya, kita cermati bersama. Aisyah menuliskan, gapura sekolahku yang tinggi dan kokoh selalu menyambut kami setiap pagi. Indah sekali bahasa Aisyah ya, ada menyambut. Nah, ini dia sudah menggunakan majas. Baik Aisyah, luar biasa Aisyah, bagus. Kemudian Mbak Nati menuliskan, sekolahku bernama SMP Negeri 1 Tegal, letaknya di Jalan Tentara Pelajar 32 Panggung. Di sekitarnya ada banyak pepohonan yang rindang. Jarak antara rumahku dan sekolah lumayan jauh. Nah, ini untuk Mbak Nati ya, Bu Kartika kasih masukan. Nah, ini ada kata ku yang terpisah dari sekolah. Ini seharusnya ya, Mbak Nati bisa melihat ini ku nanti ketika mengerjakan LKPD dirangkai ya, Mbak Nati. Benar, ini di spasi, kemudian sekolah ku. Nah, ini ku ini satu rangkaian dengan sekolah ya. Supaya kalian mempunyai gambaran secara menyeluruh tentang SMP Negeri 1 Kota Tegal, Bu Kartika ingin mengajak kalian jalan-jalan secara virtual ke sekolah kita tercinta. Anak-anak, itulah sekolah kita tercinta ya, SMP Negeri 1 Kota Tegal yang saat ini ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak nasional. Akan menjadi bekal kalian dalam menuliskan teks deskripsi. Nah, ini ada alternatif judul, misalkan sekolahku yang asri, sekolahku kebanggaanku, sekolahku favoritku ya. Setelah kalian menulis, jangan lupa tahap terakhir kalian harus menyunting ya. Perhatikan ejaannya, tanda baca apakah sudah tepat, penggunaan di sebagai awalan atau kata depan. Selanjutnya kalimat yang kalian tulis apakah sudah efektif atau belum, jangan lupa disunting ya. Nah, ini kalian nanti akan secara mandiri membuat teks deskripsi bertema sekolah. Kemudian suntinglah teks deskripsi yang telah kalian susun. Nanti kalian harus menyajikan teks deskripsi untuk mendapat tanggapan teman dan guru. Nah, seperti ini kriteria penilaian yang nanti akan Bu Guru gunakan untuk menilai paragraf deskripsi yang kamu buat ya, meliputi judul, struktur, deskripsi, penutup, penggunaan bahasa, ejaan, tanda baca, dan kata depan. Ya, Bu Kartika beri waktu 40 menit
Silahkan secara mandiri, saya yakin, Bu Kartika yakin kalian mampu karena tadi kalian sudah menuliskan kerangkanya, kalian tinggal melanjutkan. Kalian menyajikan atau memaparkan teks deskripsi yang telah ditulis ya. Tadi Bu Guru sudah melihat kiriman kalian di grup ya. Yang pertama boleh Banati sepertinya ingin memaparkan ya, Banati. Sekolahku bernama SMP Negeri 1 Tegal. Letaknya di Jalan Tentara Pelajar 032. Panggung. Di sekitarnya ada banyak pepohonan yang rindang. Wali kelasku bernama Bu Kartika Hidayati. Bu Kartika guru yang sangat baik dan sabar dalam menghadapi muridnya. Bu Kartika berhijab, sangat cantik, tinggi dan juga putih. Aku juga memiliki teman dekat bernama Aisyah dan Nadia. Terima kasih Banati sudah membacakan hasil tulisan Banati. Silakan anak-anak, ada yang mau berpendapat? Bu Aisyah. Aisyah, silakan Aisyah. Teks yang ditulis sudah bagus, Bu. Sudah bagus Banati ya. Dari tulisan kamu Bu Kartika bisa membayangkan kelak kamu bisa menjadi penulis yang hebat. Berikutnya Bu Kartika persilahkan. Selanjutnya Pandu, Bu. Pandu. Sekolahku kebanggaanku. SMP Negeri 1 letaknya di Jalan Tentara Pelajar. SMPN 1 Tegal berada dekat alun-alun kota Tegal. Gedung tersebut sangat kokoh, memiliki warna cat oranye yang cerah. Terima kasih Pandu sudah membacakan. Dipersilakan kalau ada yang ingin menanggapi teks yang ditulis oleh Pandu. Menurut saya dari segi struktur teks sudah bagus, Bu. Tetapi ada penulisan yang kurang, Bu. Halaman sekolah seharusnya Jalan Tentara Pelajar 32. Oh iya ya. Jeli sekali ya Rafael. Iya, bagus ini Rafael. Tentara Pelajar 32 ya lebih tepatnya ya. Kurang angka 32. Struktur sudah lengkap, tepat seperti yang dikatakan Rafael. Kemudian Bu Kartika ini menemukan ya orange ya. Harusnya gimana penulisannya? Oranye. Nah, ini kalau ini pakainya G ya. Bakunya nanti diganti huruf Y ya. Pandu bisa dipahami? Luar biasa ya Pandu. Terima kasih sudah memaparkan. Dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Belajar menulis deskripsi. Dalam menulis teks deskripsi perlu memperhatikan ejaan, tanda bahasa, kalimat efektif. Iya, tanda baca ya. Kemudian ada kalimat efektif. Rafael, Nah, boleh. itu, Menurut Rafael? selain itu struktur juga harus diperhatikan, Bu. Iya, strukturnya juga harus diperhatikan. Strukturnya harus lengkap ya. Mulai tadi ada judul, identifikasi, deskripsi bagian, kemudian ke penutup. Ya, anak-anak. Hari ini kalian sudah menjadi pembelajar yang hebat. Selamat, apapun teks yang kamu susun adalah hasil karyamu sendiri. Orang hebat adalah orang yang berupaya berkarya sendiri seperti yang kalian lakukan hari ini. Publikasikan karyamu dalam majalah sekolah atau melalui media sosial milik kamu ya. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang tautannya akan Bu Kartika bagikan melalui kelas maya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Kartika akhiri? Tidak, Bu. Iya. Kalau tidak ada, Aisyah dapat memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aisyah. Ya, sebelum Bu Kartika menutup, kita foto gaya literasi dulu. Tadi lupa ya. Belum ya? Ya, siap. Untuk kenang-kenangan pembelajaran kita hari ini. Salam literasi. Terakhir kata kita semangat. Salam siswa hebat. Yes, yakin. Yakin esok sukses. Yes, yakin esok sukses. Bu Kartika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.